Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nia dari kelas H1 Manajemen dengan NPM 1121197 guna memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang rasio keuangan perusahaan yang dibagi menjadi 4. 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio profitabilitas, 3. Rasio solvabilitas, dan yang terakhir 4. Rasio aktivitas. Analisis rasio keuangan. Pengertian analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini dapat menjadi alat atau informasi yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan manajemennya. Jenis-jenis rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari beberapa jenis, antara lain rasio cepat. Rasio cepat disebut juga quick ratio atau exit test ratio. Rasio ini digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan secara cepat dengan membandingkan kewajiban utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Ada juga rumusnya, yaitu rasio cepat sama dengan kas ditambah surat berharga ditambah piutang dan dibagi liabilitas lancar. Rasio ini membandingkan cash flow dengan tagihan yang harus dibayar. Rasio kas sangat penting untuk mendeteksi tanda merah atau bahaya yang mengancam perusahaan. Perputaran kas yang rendah merupakan penyebab utama kegagalan bisnis kecil. Rumusnya, kas sama dengan pendapatan bersih ditambah penurunan nilai dibagi total pinjaman. Contoh likuiditas. Rasio likuiditas ditunjukkan oleh rasio kas terhadap kewajiban lancarnya. Misalnya, pembayaran gaji karyawan, pembayaran tagihan listrik, pelunasan biaya telepon, dan pembayaran iuran PDAM. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil. Adapun contoh soalnya, yaitu sebuah toko memperoleh hasil penjualan senilai 20 juta rupiah. Bulan lalu toko tersebut menganggarkan biaya sebesar 10 juta guna menutupi segala keperluan toko. Maka perhitungan net profit margin atau NPM adalah NPM sama dengan 1 dikurangi 10 juta atau 20 juta. NPM sama dengan 1 dikurang 0,5. NPM sama dengan 0,5. Rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini juga disebut leverage 15 ratios karena merupakan rasio pengungkit, yaitu menggunakan uang pinjaman atau debit untuk memperoleh keuntungan. Adapun contoh soal solvabilitas, yaitu pemilik PTB memiliki ekuitas di perusahaan sebesar 100 miliar dari total aset 250 miliar, yang artinya adalah 150 miliar didapat dari hutang. Sementara itu, kewajiban-kewajiban lainnya adalah PTB jika ditotal sebesar 25 miliar. Dari segi debit atau ekuitas, PTB dengan perhitungan rasio solvabilitas adalah sebagai berikut. Rumus rasio solvabilitas debit atau ekuitas. Solvabilitas debit ekuitas PTB sama dengan kurung buka 150 miliar ditambah 25 miliar kurung tutup dibagi 100 miliar sama dengan 175 miliar dibagi 100 miliar sama dengan 1,75. Jadi, rasio solvabilitas debit ekuitas PTB adalah 1,75, yang artinya rasio jumlah ekuitas dan hutangnya masih berada di bawah ambang batas maksimal.
Rasio aktivitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusahaan di dalam memanfaatkan harta-harta yang dimilikinya. Adapun juga contoh soal aktivitas yaitu hitunglah rasio perputaran persediaan perusahaan FGX di bawah ini. Persediaan awal 50.000, persediaan akhir 60.000, harga pokok penjualan 490.000. Penjelasan, biaya barang yang dijual sama dengan 50.000 ditambah 490.000 dikurang 60.000 sama dengan 480.000. Persediaan rata-rata sama dengan kurung buka 50.000 ditambah 60.000 kurung tutup dibagi 2 sama dengan 55.000. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio sama dengan 480.000 dibagi 55.000 sama dengan 8,73. Cukup sekian dari saya, terima kasih.